Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ladil Aska, student ID 2520073. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan hasil jawaban dari tugas kuliah kerja lapangan ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab dan saya jelaskan. Sebelumnya, saya akan menggambarkan sedikit perjalanan kegiatan kuliah kerja lapangan kali ini. Ya, kami berangkat dari UIN Gus Dur Pekalongan itu sekitar jam 10 malam pada tanggal 23 Mei sampai tanggal 26 Juni kegiatan KKL berlangsung ya. Nah, itu kami ada dua tujuan tempat sekolah untuk kegiatan kuliah kerja lapangan kami. Yang pertama itu ada di SMA Trend Science Tebu Ireng, dan yang kedua itu ada di SMA Al Hikmah Boarding School. Nah, itu. Nah, kemudian langsung saja ini kita akan membahas beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada apa yang Anda pelajari saat kegiatan KKL terkait tata kelola sekolah. Nah, di sini itu kami mengetahui bagaimana SMA Trend Science dan SMA Al Hikmah itu dalam mengelola kurikulum, memanage kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, keuangan pembiayaan, serta sarana dan prasarana dalam boarding school tersebut. Jadi kita mengetahui, kita kan sebagai seorang guru, kita itu harus sudah ada gambaran bagaimana cara memanage, bagaimana cara menyediakan sarana dan prasarana, bagaimana sih tenaga kependidikan yang baik itu seperti apa, seperti itu ya. Ini sudah kita bahas di KKL kuliah kerja lapangan yang sudah kita lalui bersama di Malang tersebut, di sekolah SMA Trend Science dan SMA Al Hikmah. Kemudian di pertanyaan nomor 2 itu ada kelebihan sekolah-sekolah yang kami kunjungi. Itu yang pertama itu ada di SMA Trend Science Tebu Ireng, tepatnya di Tebu Ireng. Jadi di SMA Trend Science Tebu Ireng itu memiliki visi dan misinya yang sangat luar biasa sekali ya. Yang pertama itu ada visi dari SMA Trend Science adalah lahirnya generasi yang memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, mencintai dan mengembangkan sains, dan mempunyai kedalaman filosofi serta keluhuran akhlak. Jadi dalam visi SMA Al Hikmah sendiri itu, yaitu Trend Science itu akan melahirkan generasi muda yang memegang teguh Al-Quran, seperti itu ya. Generasi yang akan datang memegang teguh Al-Quran, kemudian mencintai dan mengembangkan sainsnya ya. Tidak hanya agama yang mereka dapatkan, tapi mereka juga bisa mencintai dan mengembangkan sains yang telah mereka pelajari, seperti itu dalam SMA Trend Science Tebu Ireng. Kemudian memiliki kedalaman filosofi dan keluhuran akhlak, dan juga akhlak mereka ya, akhlak mereka yang akan mereka tata dari sekarang dari sekolah di SMA Trend Science Tebu Ireng. Kemudian tujuannya itu untuk membentuk generasi yang landasan agamanya itu kuat sekali ya, memperkaya pengetahuan sains, kemudian memiliki karakter dalam siswanya atau dalam santrinya itu, dan moralitas yang baik dididik dari sekarang. Karena kalau bukan dari sekarang, mereka tidak akan mempunyai moral atau tidak akan mempunyai karakter yang baik, karena karakter itu akan dididik dari sejak kita dini, seperti itu ya. Nah, dalam kelebihan di SMA Trend Science sendiri itu menurut saya belum bisa menyimpulkan ya kelebihannya itu apa, tapi saya itu kagum dalam beberapa program unggulan di SMA Trend Science. Itu ada yang namanya tahajud fisika ya. Tahajud fisika itu menurut saya itu adalah program unggulan yang akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan dan mencintai sains tersebut. Jadi yang dijelaskan oleh guru dari SMA Trend Science itu adalah program tahajud fisika itu mereka akan melakukan program tersebut dari habis isya ya. Jadi kayak wajib belajar, kemudian dilanjut sampai menjelang tahajud di waktu sepertiga malam, seperti itu. Jadi mereka akan bareng-bareng berdiskusi terkait fisika sampai di pertengahan malam ya. Kemudian ada yang namanya Fatmat Camp ya. Fatmat Camp itu bisa
bisa dipahami dengan, bisa diartikan Fismat, sorry ya. Kemudian di SMA Trendsign itu ada yang namanya Fismat Camp. Jadi itu mereka akan membahas fisika dan matematika dalam camping, dalam sebuah camping seperti itu, biar mereka itu tidak jenuh, have fun, dan merasa ini tuh asik sekali. Seperti itu dijadikan, dinamakan Fismat Camp, fisika matematika camp. Itu adalah salah satu kelebihan dari Trendsign sendiri, karena di sini tuh ada keunggulannya, yaitu sains ya, dalam bab sainsnya yang diunggulkan dalam Trendsign sendiri. Kemudian dalam Al-Hikmah itu mempunyai visi meluluskan peserta didik solih, muslih, berprestasi, optimal, dan berkontribusi aktif pada peradaban global. Ini tuh kayak menggambarkan tujuannya ya. Tujuan utama dari sekolah tersebut adalah mereka itu ingin mengarahkan gitu loh, mengarahkan anak-anak supaya supaya santri atau siswanya itu bisa mencapai apa yang mereka inginkan ya. Seperti itu. Nah, jadi disiapkan dari sekarang. Itu adalah untuk kelebihannya sendiri dari Al-Hikmah. Itu saya apresiasi sekali untuk bangunan ya, bangunan dan fasilitas dalam Al-Hikmah itu sangat-sangat luar biasa ya. Dari dari lapangan, kemudian dari asrama, perpustakaan itu sangat memfasilitasi santri untuk bisa betah dalam boarding schoolnya, dalam pondoknya, dalam asramanya. Seperti itu. Nah, di Al-Hikmah sendiri itu punya program kesiswaan ya. Ini itu program yang menurut saya itu sangat-sangat membantu banget buat penyesuaian santri baru yang akan menetap di asrama Al-Hikmah boarding school itu. Namanya itu ada Basic Leader Camp. Jadi Basic Leader Camp itu adalah proses penyesuaian ya, penyesuaian santri atau siswa baru dari rumah gitu ya ke pondok Al-Hikmah agar tidak dijemuk terlebih dahulu gitu ya. Itu berlaku selama 2 bulan ya, agar mereka itu mapan kerasa di asramanya terlebih dahulu. Kemudian nih ya, ada salah satu program yang sangat saya kagumi, yaitu ada proposal hidup. Di sini itu saya sangat kagum karena mereka sudah di planning sejak mereka awal masuk ke SMA Al-Hikmah tersebut. Jadi misalnya ya, saya masuk ke SMA Al-Hikmah, saya mau fokus dalam bahasa Inggrisnya. Jadi jam bahasa Inggrisnya saya itu ditambah 2 kali lipat sama teman-teman yang lainnya. Begitupun teman-teman yang lainnya yang mengambil suatu mata pelajaran yang akan mereka fokuskan, seperti itu. Nah, kemudian di sini itu di proposal hidup itu kita diajarkan untuk memlanning kehidupan kita di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, misalnya dari segi kita menjadi apa, kita mau fokus kemana, kuliah kemana, itu kita sudah diajarkan, sudah dipersiapkan dalam program ini yang namanya proposal kehidupan, proposal hidup, biar kita tidak bukan tersesat sih, cuman agar kita itu tidak bingung mau kemana itu arah kita, seperti itu ya. Lanjut, selain ada kelebihan dari SMA Trendsign dan SMA Al-Hikmah, mereka juga mempunyai kekurangan ya. Kekurangan di Trendsign sendiri itu saya belum bisa menemukan ya kekurangan di Trendsign, karena kebetulan di Trendsign itu kegiatan kuliah kerja lapangan kami itu kami hanya mengikuti penyampaian materi dari guru SMA Trendsign-nya. Jadi kita belum bisa untuk berkeliling-keliling ke asrama atau visit suatu tempat yang ada di sana, seperti itu. Nah, kemudian untuk kekurangan di Al-Hikmah sendiri itu menurut saya ya, karena kebetulan di Al-Hikmah itu kami diajak keliling oleh ustadzahnya atau bisa kita sebut guru ya, diajak keliling oleh gurunya di beberapa tempat yang ada di Al-Hikmah. Kemudian kita berbincang-bincang di tengah perjalanan itu kami bertanya apakah
guru di sini itu menginap atau apa dan lain-lain, dan ustadzanya itu menjawab guru yang di sini tuh harus menginap, jadi harus camp di sana ya, harus menetap di sana selama dia mengajar. Dan mirisnya itu di SMA Halimah dengan gedung yang sangat mewah dan fasilitas sarana dan prasarana yang sangat mendukung, itu hanya 14 guru laki-laki yang tertulis dalam materi yang diberikan oleh SMA Halimahnya. Kemudian 2 guru perempuan dan 2 tenaga kependidikan. Itu sangat-sangat kurang ya menurut saya, karena dilihat dari bangunan dan dan lingkungan yang luas itu sangat kurang banget menurut saya. Itu adalah kekurangan dari Al-Hikmah sendiri. Nah, kemudian upaya apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Khususnya di Al-Hikmah itu, kami harapkan ya, kami memberikan upaya agar Al-Hikmah itu membuka perekrutan guru di sekolah SMA Al-Hikmah kayak gitu. Barangkali nih ya, ada beberapa guru ya, mohon maaf sebelumnya, guru itu kan kadang sudah ada yang menikah sama sudah ada yang belum. Nah, kebanyakan yang sudah menikah itu mereka akan mengurusi keluarganya seperti itu. Nah, jadi mereka tuh belum bisa menetap di dalam pondok atau dalam asrama di Al-Hikmah tersebut. Mungkin barangkali nih ya, Al-Hikmah merekrut guru tanpa harus menetap di asramanya ya. Lanjut, ini ada apa yang kami dapatkan dalam KKL, yang kami dapatkan dalam kuliah kerja lapangan ini. Kami mendapatkan banyak pandangan ya, pandangan bagaimana kita menjadi guru, bagaimana mengemixkan, mencampurkan kurikulum merdeka, kurikulum dari sekolahnya, terus kurikulum apa, kita tuh mengetahui memanage kurikulumnya, memanage keuangannya, dan memanage sarana dan prasarana dalam sebuah pendidikan seperti itu. Nah, jadi intinya kegiatan kuliah kerja lapangan ini sangat membantu kami sebagai calon guru ya, khususnya dalam mengetahui hal-hal yang harus kita ketahui sebelumnya ya, khususnya dalam administrasi sekolah dan lain-lain. Mungkin cukup dari saya terkait pemaparan beberapa soal untuk tugas kuliah kerja lapangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi